Jalan-jalan ke Bukit Tinggi. Udaranya sejuk, pemandangannya indah. Perkenalkan, nama saya Kisti dari SD Alamku Ainur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya akan bercerita tentang asal-usul Bancah Galanmai. Cerita rakyat ini berasal dari Nagari Talu yang terletak pada lembah Gunung Talamau. Begini ceritanya. Dahulu kala di sebuah desa, hiduplah seorang wanita dengan seorang anak gadisnya. Anak gadisnya bernama Galanmai. Galanmai dengan ibunya hidup pas-pasan di dalam rumah yang kecil. Ibunya berjuang mati-matian agar mereka berdua bisa bertahan hidup. Namun ibunya tetap bersyukur karena mempunyai anak gadis yang cantik dan pintar sejak kecil. Namun yang masih menyusahkan ibunya, Galanmai sangat manja. Galanmai mau menemani ibunya pergi ke ladang, hutan, ataupun sawah. Tetapi dia tidak ingin menolongnya. Dia lebih suka menutup jari-jarinya yang lentik. Kalau saja jari-jariku yang cantik ini dipakai untuk mengangkat kayu bakar setiap hari, pasti akan hitam. Biar itu saja yang akan mengangkat kayu bakarnya, kata Galanmai. Setiap pagi, Galanmai selalu berteriak-teriak dari kamarnya untuk meminta sarapan. Ibu, aku lapar. Di mana sarapanku? Ibunya berlari menuju kamar Galanmai. Sabar, Nak. Ibu sedang memasaknya. Memasaknya? Ibu baru ingin memasaknya. Kenapa tidak dari tadi? Aku kan sudah lapar, Bu. Iya, tunggu sebentar. Ibunya menjawab dengan polos dan penuh dengan kesabaran. Begitulah hari demi hari. Ibunya merawat Galanmai. Galanmai semakin manja. Tapi ibunya tetap sabar. Beberapa hari kemudian, kabar buruk datang. Sawah terkena hama tikus. Padi-padi hancur. Petani-petani gagal panen, termasuk juga ibu Galanmai. Ibu Galanmai cemas. Persediaan beras mereka tinggal sedikit. Dia pun berkata kepada anaknya, "Nak, persediaan beras kita tinggal 2 hari lagi. Selanjutnya ibu tidak tahu bagaimana." Galanmai menjawab dengan santai, "Itu kan tugas ibu, bukan tugasku." Galanmai, "Iya, ibu tahu. Tapi di Timbo Abu orang sudah panen. Ada orang kaya yang ingin meminjamkan kita padi. Apakah kamu mau menemani ibu pergi ke Timbo Abu besok?" Kamu menjawab, "Ya udah. Tapi ibu berjalan di belakangku ya. Aku tidak mau orang tahu kita ibu dan anak." Baiklah. Yang penting ibu ada teman untuk pergi ke
ke Timbo Abu yang lumayan jauh. Walaupun hati Ibu Galamai sedih sekali mendengar perkataan Galamai, tapi dia selalu sabar dan tabah. Keesokan harinya, sebelum ayam berkokok, mereka sudah pergi ke Timbo Abu. Galamai menggunakan baju terbaiknya yang dia miliki. Dia berlari kencang-kencang dan meninggalkan ibunya di belakang. Cepat, cepat! Aku harus tinggalkan ibu agar orang tidak tahu. Dan Galamai. Setelah ibunya jauh tertinggal di belakang, barulah Galamai berjalan dengan santai. Orang-orang terpana menatap Galamai. Hai gadis cantik, mengapa ibumu berjalan di belakangmu? Tak orang itu bertanya kepada Galamai. Galamai langsung menjawab, itu bukan ibuku, dia hanya pembantuku. Jawab Galamai. Orang itu terdiam dan langsung pergi meninggalkan Galamai. Sesampainya di Timbo Abu, mereka sudah di depan pintu rumah orang kaya itu. Dia memberhentikan ibunya. Ibu, tunggu di sini, biar aku saja yang masuk ke dalam. Agak lama. Tak tak tak. Assalamualaikum. Ada orang di rumah? Waalaikumsalam. Ada apa? Saya dari tahu, Pak. Bolehkah saya menumpang beristirahat sebentar? Oh, tentu saja boleh. Masuklah. Pemilik rumah menyajikan makanan dan minuman. Makan. Tanpa mengingat ibunya. Setelah makan, Galamai pun menyampaikan maksud kedatangannya. Pak, saya datang ke sini untuk meminjam padi. 2 kaleng saja, Pak. Kata Galamai. Oh, tentu saja boleh. Tunggu sebentar ya. Ini. Tunggu. Siapa yang akan membawa padi ini? Tenang, Pak. Pembantu saya yang akan membawanya. Kata Galamai. Karena Galamai tidak membawa ibunya masuk ke dalam, bapak pemilik rumah menyuruh Galamai membungkus makanan untuk ibunya. Dia pun keluar. Nih makanannya. Kata Galamai. Tidak, Nak. Ibu sudah kenyang. Walaupun ibunya sudah sangat lapar. Galamai menyuruh ibunya membawa beras itu. Galamai pun melengkak-lengkak berjalan. Ibunya pun berkata, Galamai, tunggu sebentar. Ibu mau bertanya. Kata ibunya. Apa, Bu? Kata Galamai. Mengapa setiap orang yang bertanya siapa ibu ini, kamu selalu menjawab pembantu? Apa salah ibu, Nak? Kata ibu Galamai. Tidak ada, Bu. Aku hanya tidak ingin tahu. Orang, kita ibu dan anak. Soalnya aku berkulit putih dan cantik. Sedangkan ibu dekil dan kotor. Kulit ibu juga hitam. Ibunya pun menangis. Mengapa anak seperti itu?
kata ibu Galamai. Tapi Galamai hanya santai. Lalu menjawab, sudah, jangan menangis. Ayo kita pulang. Setibanya di depan jembatan bambu, Galamai berlari-lari melewatinya. Tiba-tiba dia terpeleset. Kata Galamai, ibu, tolong aku, bu. Aku terjatuh. Ibu Galamai pun menjawab, aku bukan ibumu. Kata ibu Galamai, ibu, tolong maafkan aku menyesal. Sekarang tolong aku. Ibunya menjawab sekali lagi, aku bukan ibumu. Kata ibu Galamai, ibu, tolong aku, bu. Aku menyesal. Karena sudah melihat Galamai yang sudah tertelan oleh rawa sampai ke leher, ibunya pun berkata di dalam hati, dia adalah anakku. Aku tidak boleh membiarkannya seperti itu. Ibunya pun meletakkan beras, lalu pergi mencari bantuan. Ibunya kembali dengan bantuan warga yang banyak. Namun, sampainya di rawa itu, dia sudah tidak melihat Galamai. Galamai! Galamai! Kamu di mana, nak? Tidak ada yang menjawab. Semua warga mencari. Belakang, depan, kanan, kiri, tidak ada Galamai. Warga pun mencelupkan bambu yang sangat panjang untuk uji coba. Alhasil, bambu itu tertelan habis oleh rawa itu. Galamai sudah tenggelam di dalam rawa yang sangat dalam. Galamai tidak pernah ditemukan lagi. Semua orang yang melihat itu ataupun yang tidak melihatnya tidak ingin melewati jembatan bambu itu. Sampai sekarang cerita itu masih dikenang oleh rakyat di sana. Begitulah dia diberi nama Rawa Boncah Galamai. Nah, teman-teman, cerita ini mengandung pesan moral yang sangat penting. Jangan pernah durhaka kepada orang tua kalian, karena merekalah yang membesarkan kalian dan merawat kalian hingga kalian menjadi sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.